Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai sesi ke-6, yaitu penerapan dari materi mengenai sistem akuntansi diferensial, ya, mengenai perencanaan laba jangka pendek. Salah satu diterapkan dalam pengambilan keputusan atau pekerjaan dari salah satu tugas dari manajemen, yaitu untuk membuat perencanaan laba jangka pendek. Analisis yang digunakan antara lain adalah analisis margin of safety, shutdown point, dan degree of leverage, ya, degree of leverage. Nah, kita bahas satu, ya. Baik, jadi sebuah perusahaan, ya anak-anak sekalian, berhasil atau tidaknya perusahaan itu sangat tergantung kepada kemampuannya melihat kesempatan atau peluang di masa yang akan datang. Nah, jadi kalau dia bisa melihat peluang dan memanfaatkan kesempatan tersebut, maka akan menjadi perusahaan yang maju. Dan yang akan menjadi indikator keberhasilan itu pada akhirnya adalah seringkali laba yang dilihat, ya, yang dijadikan indikator. Nah, tadi agar kita bisa menangkap peluang yang ada itu di masa yang akan datang, pekerjaan yang terkait dengan hal itu adalah melakukan perencanaan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan? Perencanaan adalah kegiatan membentuk masa depan, di mana kegiatan pokok manajemen dalam perencanaan itu adalah untuk memutuskan berbagai alternatif yang akan dipilih, ya, yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Nah, tadi laba sebagai indikator. Laba itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Nah, ini harus diketahui bahwa karena laba itu dijadikan indikator, maka faktor apa saja yang mempengaruhi laba itu ada 3 yang saling berkaitan, ya, ketiga-tiganya, yaitu volume, ya, kemudian harga jualnya berapa, dan biaya yang dikeluarkan. Jadi volume, profit, dan cost-nya, ya, biayanya. Jadi volume, harga jual, dan biaya itu 3 hal yang saling terkait yang kita bisa jadikan analisis, ya, untuk membuat satu perencanaan. Berapa produk yang paling ideal, yang paling membutuhkan, dan kapan kita harus menghentikan produksi, ya, atau kita melihat apa yang menguntungkan dan tidak menguntungkan dengan melakukan satu keputusan tertentu yang terkait 3 hal ini, yaitu cost, volume, dan profit, ya. Jadi sebetulnya ini kita sebut sebagai analisis cost, volume, dan profit, ya. Itu teknik untuk menghitung perubahan ketiganya, maksud di sini volume, biaya maupun laba, gitu, ya. Dan bagaimana apabila itu terjadi perubahan, dampaknya terhadap laba, ya. Jadi volume, harga jual, dan biaya, ya, ini bagaimana apabila diubah salah satu atau ketiga-tiganya, maka dampaknya terhadap laba bagaimana. Nah, ini kita sebut dengan analisis cost, value, and profit. Analisis ini membantu manajemen membuat perencanaan laba jangka pendek. Jadi di sini ada 5 alat, ya, 5 alat yang akan terkait dengan perencanaan laba jangka pendek, yaitu margin of safety, shutdown point, degree of operating leverage, laba kontribusi per unit, dan titik impas. Nah, untuk titik impas, ya, analisis titik impas, Anda bisa lihat di YouTube, di video pembelajaran yang sudah pernah saya upload, ya, yang sudah saya buat. Jadi kalian bisa simak di situ mengenai bagaimana menggunakan analisis titik impas untuk melihat jumlah volume, nilai
dalam bentuk volume ya maupun dalam bentuk rupiahnya, saat-saat di mana perusahaan berada pada titik impas. Dan itu ada ya dengan beberapa metode ada di video yang saya buat. Nah, kalian bisa tonton. Margin of safety ya. Nah, apabila kalian sudah menonton analisis titik impas ya, ini bisa kita pahami dan dilanjutkan ke margin of safety. Analisis impas memberikan informasi mengenai berapa jumlah volume penjualan minimum agar perusahaan tidak menderita rugi. Nah, jika angka impas dihubungkan dengan angka pendapatan penjualan yang dianggarkan atau pendapatan penjualan tertentu, akan diperoleh informasi berapa volume penjualan yang dianggarkan atau pendapatan penjualan tertentu boleh turun agar perusahaan tidak menderita rugi. Jadi yang akan kita lihat adalah jumlah, kalau di analisis impas kan kemarin jumlah volume penjualan minimum di mana perusahaan tidak untung, tidak rugi, ya tidak untung, tidak rugi. Jadi ini volume penjualan minimum perusahaan tidak rugi harus berapa? Bukan harus berapa, berapa jumlahnya sehingga kita bisa meningkatkan dari volume penjualan tersebut. Jika angka impas dihubungkan dengan angka pendapatan penjualan yang dianggarkan atau pendapatan penjualan tertentu, akan diperoleh informasi berapa volume penjualan yang dianggarkan atau pendapatan penjualan tertentu boleh turun. Jadi ada volume penjualan yang dianggarkan atau pendapatan penjualan itu boleh turun agar tidak menderita rugi. Nah, apabila kita kurangkan ya volume penjualan yang dianggarkan dengan volume penjualan impas tadi, maka selisihnya atau hasilnya itulah yang kita sebut dengan margin of safety ya. Jadi ini adalah selisih dari volume penjualan yang dianggarkan dengan volume penjualan yang berada di titik impas, itu disebut dengan margin of safety. Nah, dari angka margin of safety ini ya ada informasi yang bisa kita dapat ya, yaitu mengenai maksimum volume penjualan berapa ya boleh turun agar perusahaan tidak menderita kerugian. Jadi jumlah maksimum penurunan volume penjualan ya supaya perusahaan tidak menderita kerugian. Ya, itu manfaatnya. Nah, ini kita misalkan ada perusahaan bernama PT Eliona ya, dan membuat laporan rugi laba yang diproyeksikan atau dianggarkan gitu ya. Kira-kira nanti akan berapa untuk periode ke depan. Di sini pendapatan penjualan diproyeksikan 172 juta rupiah. Kemudian biaya variabelnya 43 juta rupiah. Sehingga didapat laba kontribusinya adalah pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel sebesar 129 juta rupiah. Kemudian kita setelah laba kontribusi diketahui, kita hitung kontribusi marginnya atau rasio margin kontribusinya adalah 129 juta ya dibagi 172 juta. Itu diperoleh dikali 100%, maka diperoleh hasil 75% ya kontribusi margin kontribusi rasio margin kontribusinya. Nah, kemudian biaya tetapnya diproyeksikan sebesar Rp77.400.000 sehingga laba bersihnya yaitu Rp51.600.000. Nah, di sini ada perhitungan mengenai degree of operating leverage, yaitu 129 juta rupiah, ya, kemudian
Rp129.000 ya, nanti kita lihat rumusnya ya, didapat degree of operating leverage antara laba kontribusi dengan laba bersih itu sebesar 2,5 kalinya. Ya, kita perlu angka rasio margin kontribusi 75% dan degree of operating leverage-nya 2,5. Apa itu degree of operating leverage dan bagaimana menghitungnya nanti kita bahas kemudian. Nah, dari laporan laba rugi yang proyeksinya tadi, kita dapatkan bahwa pendapatan penjualan untuk tahun anggaran 2021 yaitu sebesar 172 juta rupiah tadi ya. Nah, kemudian dari penghitungan sebelumnya kita dapatkan bahwa pendapatan penjualan di titik impas itu adalah 103.200.000. Jadi sebelumnya sudah ada perhitungan ya, katakanlah didapat pada titik impas itu pendapatan penjualan harus berada pada titik minimum 103.200.000. Apabila di bawah ini maka perusahaan akan menderita kerugian. Ya, dan diproyeksikan nanti 170 juta. Nah, margin of safety itu dalam rupiah dan rupiah ya, cara menghitungnya adalah berarti 172 juta ya, jadi pendapatan dari penjualan yang dianggarkan dikurangi titik impas ya, yaitu 103.200.000. Nah, untuk mendapatkan 103.200.000 kalian tonton YouTube-nya ya mengenai titik impas. Itu selisihnya ada 68.800.000 rupiah. Jadi margin of safety ya, yang didapat dari kasus PT Elionita ini adalah sebesar 68.800.000 rupiah apabila kita menghitungnya dalam bentuk rupiah. Atau bisa juga dihitung dalam bentuk persen ya, yaitu persentase dari selisih tadi 6.800.000, 68.800.000 ya, dibagi ini salah ketiknya, dibagi 172 juta maka diperoleh dikalikan 100% maka diperoleh ini kurang ya, satu nolnya diperoleh nilai 40%. Misalnya jangan ikut di uang ya, tetap dipindahkan ke sini. Jadi kalau dalam bentuk persentase margin of safety ini didapat nilai 40%. Nah, tadi ada dua penghitungan ya mengenai margin of safety, yaitu dalam rupiahnya 68.800.000, ini juga kurang 0,1 ya. Kemudian margin of safety dalam bentuk persennya didapat 40%. Nah, jika volume penjualan pada tahun anggaran 2021 tidak tercapai, maka boleh saja terjadi penurunan. Tetapi kalau dalam rupiah, penurunannya hanya diperbolehkan maksimum turun sebesar 68.800.000 rupiah. Ini salah lagi. Atau 40% dari penjualan yang dianggarkan agar perusahaan tidak rugi. Jadi penjualannya tadi 172 juta rupiah ya dikalikan 40%. Atau berapa nilai pendapatan penjualannya yang dianggarkan atau yang terjadi nanti dikalikan 40%. Nah, itu baru boleh. Maksimum sekian ya. Kalau dalam rupiah 68.800.000. Jadi kalau lebih dari itu terjadi penurunan, maka perusahaan rumus lain dari margin of safety ratio adalah dengan menghitung profit ratio dibagi profit volume ratio. Jadi dari contoh yang tadi ya, profit ratio itu berarti kita persentasekan labanya ya, labanya dibagikan dengan pendapatannya, pendapatan penjualan dikalikan 100%. Nah, itu maka didapat 30%. Jadi dari laba kontribusinya berapa ya? Dari laba kontribusinya dibagi jadi 129 juta dibagi 172
itu 75% ya. Tapi kalau dari laba bersih, kalau dari laba bersih 51.600.000 dibagi 172 juta. Nah, berarti kita menghitung menghitung 30% profit rasio ini harus dari profit bersih ya, dari laba bersih, yaitu 51.600.000 dibagi 172 juta dikalikan 100%. Jadi bukan dari laba kontribusi ya, tapi dari laba bersih, maka didapat nilai profit rasio yaitu 30%. Kemudian dibagi profit volume ratio, yaitu kita sudah hitung profit volume ratio ini sama dengan contribution margin ratio, yaitu 75%. Jadi 129 juta dibagi 172 juta didapat 75%. Jadi laba bersihnya dibagi 170% per laba kontribusi dibagi pendapatan penjualan. Jadi didapat 70%, maka diperoleh angka 40%. Kalau ini diambil dari laba laba bersih per pendapatan penjualan yang dianggarkan, dibagi 70% ini didapat dari laba kontribusi dibagi dengan pendapatan penjualan. Nah, kemudian tadi rumus dari margin of safety ratio. Sekarang alat analisis lain yang bisa dipakai untuk melihat perencanaan laba jangka pendek menggunakan akuntansi diferensial. Salah satunya adalah shutdown point atau titik penutupan usaha. Apa itu shutdown point? Nah, apabila ditinjau dari sudut biaya, pengambilan keputusan untuk menutup usaha dilakukan dengan mempertimbangkan pendapatan penjualan dengan biaya tunai. Jadi kalau tadi dari laba ya, kita sekarang melihatnya dari sudut biaya, yaitu dengan biaya tunai atau cash cost atau out of pocket cost atau biaya keluar dari kantong. Nah, ini yang disebut dengan shutdown point, analisis shutdown point. Biaya tunai adalah biaya yang memerlukan pembayaran segera dengan uang kas. Biaya variabel biasanya merupakan biaya tunai, tetapi biaya tetap mungkin juga termasuk biaya tunai seperti gaji pengawas, pabrik, dan biaya pemeliharaan. Dalam pengambilan keputusan untuk menutup usaha, harus diadakan pembedaan antara biaya keluar dari kantong dengan biaya terbenam atau sunk cost, yaitu pengeluaran yang dilakukan pada masa lalu yang manfaatnya masih dinikmati sampai sekarang. Nah, jadi yang termasuk biaya terbenam adalah biaya depresiasi, amortisasi, dan depresi. Nah, jadi depresi. Nah, jadi untuk menggunakan analisis titik penutupan usaha atau shutdown point, kita harus tahu berapa biaya variabelnya ya dan biaya tetapnya, atau biaya tetap dan biaya out of pocket cost-nya dengan sunk cost-nya, atau biaya tetap dan biaya variabel setelah biaya out of pocket cost-nya. Suatu usaha harus dihentikan apabila pendapatan yang diperoleh tidak dapat menutup biaya tunainya. Jadi pendapatan harus bisa menutup biaya tunai. Untuk mengetahui pada tingkat penjualan berapa, ini akan kita tahu yang kita cari tingkat penjualan berapa. Suatu usaha itu harus dihentikan dengan mencari perpotongan antara garis pendapatan penjualan dengan garis biaya tunai dalam grafik impas. Jadi kalau sebelumnya kalian menghitung titik impas dengan menggunakan grafik ya, itu letaknya adalah perpotongan antara garis pendapatan penjualan dengan garis biaya tunai. Nah, ini. Dan contoh 3, biaya tetap sebesar 77.400.000. Contoh 3-nya tidak diperlihatkan ya.
dan biaya keluar dari kantongnya 64.500.000, dan biaya terbenamnya atau sunk cost-nya sebesar 12.900.000, maka dapat dua taksiran laba tunai dan laba accounting atau accounting profit, yaitu pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya-biaya, baik biaya terbenam maupun biaya keluar dari kantong seperti tampak pada gambar 5.18. Nah, ini kelihatannya ya. Jadi ini kita lihat ya, 172, ya angkanya tidak ada. 7.400. Oh, ini 64.500, biaya yang keluar dari kantong dan biaya terbenam 12.900. Ini. Jadi di sini ada volume penjualan ya yang berada pada level 1000 unit, 600 unit, 500 dan 200 unit. Pendapatan penjualannya adalah 172.000, ya ini dalam ribuan kelihatannya. Jadi juta ini, 100.000. Kemudian biaya variabelnya 43.000 rupiah, ini kalau 1000 unit ya. Biaya keluar dari kantongnya atau cash of pocketnya ada 64.500, kemudian biaya terbenamnya 12.900. Nah, untuk menghitung labanya ada dua jenis ya, ada laba akuntansi dan laba tunai. Untuk laba akuntansi adalah ya, yang dua ini dikurangi, yang dua ini adalah pendapatannya yaitu 172 juta rupiah, 172.000 rupiah ya kalau di sini. Dikurangi semua biaya yang dikeluarkan, baik itu biaya variabel maupun biaya tetap atau keluar dari kantong tunai dan biaya tenggelamnya ya. Itu semuanya. Kalau laba akuntansi maka didapat 51.600, sedangkan kalau laba tunainya yaitu 2 dikurangi 3 tambah 4 berarti 172.000 dikurangi 3 dan juga dikurangi ini, maka didapat 64.000. Dan begitu seterusnya penghitungannya ya, kalau volume penjualannya 600 kilo, 500 kilo, dan 200 kilo. Nah, sekarang kita mau cari apa ini shutdown poinnya ya, titik penutupan usahanya. Biaya tetap tunai, rumusnya ya, biaya tetap tunai dibagi rasio margin kontribusinya. Nah, jika data yang berasal dari yang tadi, contoh yang tadi, contoh 3 tadi, titik penutupan usahanya berarti biaya tetap tunainya adalah 64.500 dibagi rasio margin kontribusinya itu tadi yang ini ya. Nah, ini rasio margin kontribusinya yaitu 102 laba kontribusi dibagi pendapatan penjualan dikali 100%. 129 juta dibagi 172 juta didapat 75%. Berarti ini ya dibagi 75%, margin kontribusinya didapat angka 86 juta rupiah. Atau dalam satuan produk, ini dalam nilainya. Sekarang kalau kita mau lihat 86 juta rupiah itu kalau dilihat dalam satuannya berapa kilo, titik penutupan usahanya. Mungkin kalian mau tahu dua hal, ya, apakah dalam rupiah berapa, kalau dalam kilonya berapa. Jadi titik penutupan usahanya kalau dalam satuan produk adalah 64.500.000 dibagi pendapatan pendapatan penjualannya pada titik maksimumnya ya 170.000 dikurangi 43.000. Nah, ini dikurangi ini ya.
Jadi bukan pembagian, tapi ini pengurangan ya, rupiahnya. Iya, 43.000. Jadi ini eh, laba. Ini berarti dalam bentuk, kalau ini dalam bentuk persentase, kalau ini dalam bentuk rupiah, laba kontribusi dalam bentuk rupiah, ya, yaitu seperti ini, maka didapat 500 kilo. Jadi kesimpulannya adalah untuk produk tertentu ya, produk A dalam contoh ini harus dihentikan jika penjualannya di bawah shutdown point atau titik penutupan usaha, yaitu eh, jika dilihat dari rupiah 86 juta rupiah, jika dilihat dalam unit produksi itu 500 kilo ya. Itu di sini hitungannya adalah dalam bentuk kilo. Itu untuk penghitungan shutdown point ya. Kemudian degree of operating leverage. Di samping impas, margin of safety, dan shutdown point, laporan rugi laba yang disusun berdasarkan metode variable costing memiliki satu parameter lagi yang disebut dengan DOL, degree of leverage, degree of operating leverage. Nah, ini memberikan ukuran ya, bagaimanakah perubahan pendapatan penjualannya jika itu terjadi, dampaknya terhadap laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Nah, dengan parameter ini, manajemen akan dengan cepat mengetahui dampak setiap usulan kegiatan yang menyebabkan perubahan pendapatan penjualan terhadap laba bersih perusahaan. Jadi, apabila ada keusulan atau ada usulan dari satu bagian ya atau satu anggota dari perusahaan ingin merubah apa namanya pendapatan penjualan ya, karena pendapatan penjualan belum laba, pendapatan penjualnya kita ada perubahan atau ada usulan, maka nanti dampaknya terhadap laba bersih itu bagaimana apabila eh, tingkat penjualannya misalnya 1.000 atau tingkat penjualannya 500 gitu. Jadi setiap tingkat penjualan itu bisa berbeda-beda dampaknya kalau ada perubahan. Nah, ini rumusnya adalah degree of operating leverage atau laba kontribusi dibagi laba bersih. Karena laba kontribusi berubah sebanding dengan perubahan pendapatan, dengan demikian setiap perubahan pendapatan penjualan dapat diketahui dengan cepat dampak perubahannya terhadap laba bersih menggunakan angka ini ya, analisis degree of operating leverage. Dari laba rugi diproyeksikan ya tingkat penjualan 172 juta. Tadi kan kita lihat situ bahwa dampak penjualannya itu adalah 172 juta. Nah, derajat degree of operating leverage-nya berapa? Nah, ini rumusnya adalah laba kontribusi dibagi laba bersih. Laba kontribusinya tadi 129 juta dibagi laba bersihnya 51 juta 600 ribu rupiah. Nah, pada tingkat penjualan tersebut, jika misalnya Departemen Pemasaran mengusulkan promosi produk ya dengan cara tertentu, nah nanti kan akibatnya kenaikan volume penjualannya sebesar berapa gitu kalau di dalam perhitungan ini kan 5%. Maka dengan cepat manajemen memperkirakan kenaikan laba bersihnya adalah 2,5-nya kali 5%. Jadi kalau misalnya mau promosi, kemudian terjadi kenaikan volume, diperkirakan dari tingkat penjualan kenaikan volumenya dari penjualan itu 5%. Jadi labanya kira-kira naik berapa? Volume kita naikkan 5%, laba berapa? Jadi bisa langsung dihitung, yaitu kan tadi sudah dihitung degree of operating leverage-nya yaitu sebesar 2,5 kalinya. Kalau 5% kenaikan volume penjualannya karena ada perubahan promosi, maka karena ada apa gitu ya diusulkan oleh bagian promosi misalnya, 5%-nya itu akan mengakibatkan 2,5 kalinya kenaikan laba bersih. Jadi kita lihat lagi.
ya, degree of leverage-nya itu adalah laba kontribusi dibagi laba bersih. Jadi dapat 129 juta dibagi 51.600.000. Jadi kalau ini nanti kita naikkan 5% dari apa namanya, dari volume pendapatan penjualannya, maka akan naik sebesar 2,5 kalinya, yaitu 12,5%. Mudah-mudahan bisa difahami ya dan berlatih soal. Nanti mudah-mudahan di-share ya untuk persiapan UTS-nya. Saya kira bisa dipelajari sendiri nanti dengan menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.